sih repot-repot mikirin K3 gitu, UMKM kan kayak usaha kecil doang. Mungkin next akan ada lagi penerus dari Kak Iki ini kan. K3 sebagai aturan aja, jadi cuman sebagai formalitas aja. Sebenarnya Shopee juga mempunyai satu fitur, yaitu Shopee University. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di podcast Anak K3, tempat dimana kita ngobrol-ngobrol santai tapi tetap full insight dong. Bener banget. Hai juga nih, aku Naila, dan di sebelah aku ini ada Gea yang jadi partner ngobrol aku nih yang siap ngulik hal-hal seru dan aktual. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu tentang gimana sih implementasi dari regulasi dan kebijakan K3 di sektor non-formal. Khususnya buat teman-teman nih yang pelaku UMKM, kan kadang kita mikir ya kayak ngapain sih repot-repot mikirin K3 gitu, UMKM kan kayak usaha kecil doang gitu, buat apa ada K3-nya kan? Betul nih, kayak contohnya kan kayak ada pekerja laundry ya, yang kadang tuh kayak mereka tuh gak peduli banget gitu sama APD, kayak sering sentuhan sama bahan kimia tapi nggak pakai sarung tangan, kan hazard chemical. Iya, padahal kan hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa diantisipasi kan. Betul banget. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal bahas penerapannya di lapangan, kendala yang sering dihadapi UMKM, dan gimana peran mahasiswa yang juga bisa ikut mendorong budaya kerja yang lebih aman tentunya. Wah, menarik banget ya topiknya. Jadi buat yang mau belajar K3, tertarik sama dunia UMKM, atau sekedar pengen tahu gimana cara kerja aman tapi tetap produktif. Setuju. Makanya hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Dari jurusan teknik mesin yang pastinya udah familiar banget ya sama yang namanya tuh konsep kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Apalagi di bidang industri. Beliau juga aktif banget di beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penerapan K3 di bidang teknik. Nah, selain itu beliau juga termasuk brand ambassador dari Shopee loh teman-teman. Langsung aja kita sambut Kak Rizky Afriza. Halo. Oke, jadi Kak Iki boleh kali kenalan dulu. Iya, boleh Kak. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Afriza, biasa panggil Rizky. Aku dari teknik mesin angkatan 2022. Oke, gitu. halo Kak. Kita kenalan dulu nih kan. Kayak kan kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol Iya, banyak. ngobrol banyak lah ya nanti kita ya. Kira-kira bisa dipanggil apa nih Kak? Iya. Dipanggil Iki aja nggak apa-apa. Iki aja, oke. Oke. Kak Iki nih, boleh kali ya kita tanyain dulu, kan baru awal-awal kita tanya, sekarang kesibukannya apa sih Kak? Oke, kalau untuk sekarang sibukannya ada 2 sih. Sebenarnya 3 deh, banyak. Yang pertama ngurus skripsi, karena aku ada skripsi kan, dan udah alhamdulillah udah sempro dan sekarang lagi penelitian. Nah, yang kedua ngurus organisasi di himpunan, aku menjabat sebagai kepala divisi pemberdayaan. Dan yang ketiga aku jadi brand ambassador di perusahaan luar, contohnya kayak Poco dan juga ShopeePay dan juga Cbank kayak gitu. Oh gitu, jadi ShopeePay kan yang sudah kita ketahui kan itu termasuk ke dalam e-commerce yang menaungi UMKM ya Kak ya? Iya betul. Shopee, bener banget nih. Kalau kita lihat kan juga kalau kan jadi tadi nyebut Shopee nih, sebenarnya kalau misalkan jadi brand ambassador Shopee itu ngapain aja sih Kak? Oke, sebenarnya kalau jadi brand ambassador Shopee itu tugasnya sebenarnya lebih ke membantu nge-brandingin si Shopee ini ke mahasiswa di universitas sendiri. Karena aku perwakilan dari UPN Veteran Jakarta, jadi aku ngebantu nge-branding si Shopee ini di kampus aku kayak gitu. Tugasnya kayak ngejelasin lah si Shopee ini punya apa aja, punya ShopeePay, dan juga tentunya ngebuat konten sebulan 2 kali terkait produk dari si Shopee kayak gitu. Wah, seru banget ya. Seru banget ya. Mungkin next akan ada lagi penerus dari Kak Iki ini nggak sih, dari UPN? Itu keren banget sih teman-teman. Nah, balik lagi nih ke K3 ya. Menurut kakak UMKM ini tuh udah menerapkan prinsip-prinsip K3 yang sesuai dengan regulasi atau standar nggak sih Kak? Kayak misalnya teman-teman kakak yang udah mempunyai usaha di Shopee atau gimana, menurut kakak tuh regulasi K3-nya tuh udah sesuai atau belum? Oke, menurut aku ini pertanyaannya udah UMKM menerapkan prinsip K3 sesuai dengan regulasi atau enggak ya? Iya. Nah, menurut aku sih udah sesuai atau belum. Menurut aku sebagian besar belum menggunakan regulasi sih, karena seringkali UMKM ini mengingat bahwa K3 ini enggak penting gitu loh, karena mereka tuh berpikir kalau K3 ini hanya berfungsi di perusahaan pabrik besar aja, sedangkan di UMKM itu enggak peduli. Nah,
Tapi mungkin aku juga mendengar seringkali itu bukan karena sengaja mereka ini melanggar, cuman lebih ke ketidaktahuan mereka atau awareness mereka tentang K3 itu sendiri. Jadi banyak nih pelaku UMKM nggak tahu bahwa ada regulasi K3 yang juga relevan untuk skala kecil kan. Misalkan ada kan contohnya kayak bersifat reaktif ya, contohnya itu kayak kita bisa memakai sarung tangan karena sudah ada yang mungkin yang pernah terluka, atau mungkin yang bukan proaktif bisa menerapkan standar untuk mencegah kecelakaan kayak gitu. Jadi sebagian besar belum sih. Oke, bener banget sih ya. Hal-hal ini kan kendala utamanya kan kayak hal-hal mendasar ya, kayak ketidaktahuan mereka atau awareness-nya Iya, belum awareness-nya, terbentuk benar. gitu kan. Tapi menarik banget nih penjelasan kakak tadi, karena kalau kita mau mulai dari hal kecil dan dibarengi dengan edukasi yang terus-menerus, budaya K3 itu kan kayak pelan-pelan sedikit demi sedikit itu bakal terbentuk ya, walaupun di sektor yang paling kecil di UMKM. Bener banget nih, jadi kan mungkin kayak harusnya dari kayak atasan dari UMKM itu tuh juga ngebentuk ke pekerja-pekerjanya tuh ngebentuk regulasi yang bagus gitu. Iya, karena kan kayak walaupun mereka UMKM tetap aja ya Iya. harus ada K3 yang K3 dasar, yang dasar, gitu. betul. Iya. Oke, berarti kalau misalkan dari segi pengetahuan sendiri kan tadi udah disebutkan ya itu kendala terbesar di K3 di UMKM. Kalau dari segi yang lainnya menurut kakak ada nggak sih kayak biaya atau misalkan kayak memang budaya mereka tuh walaupun ternyata regulasinya sudah ada, pengetahuannya sudah ada, tapi merekanya yang memang kayak nggak mau gitu, atau merekanya yang memang merasa kayak ya memang nggak terlalu penting karena nggak ada, misalkan nggak ada hukumannya atau nggak ada feedbacknya gitu dari itu. Gimana sih kak? Oke, sebenarnya selain dari pengetahuan, sebenarnya menurut aku ada 3 sih yang berkait ya. Yang pertama ada pengetahuan, kedua budaya kerja, dan juga biaya. Ketiga hal tersebut tuh saling terkait gitu. Cuman menurut aku akarnya ini yang pertama ada di pengetahuan yang kemudian membentuk budaya kerja. Jadi alurnya tuh pengetahuan dulu kan. Jadi mereka ini nggak tahu manfaat K3 itu apa, terus juga kegunaan K3 di skala UMKM itu seperti apa. Dan mereka tuh hanya melihat K3 sebagai aturan aja. Jadi cuman sebagai formalitas aja lah. Jadi mereka tidak menganggap K3 itu penting. Nah, lalu dengan mereka tidak tahu manfaatnya, terbentuklah budaya mereka. Nah, budaya mereka tuh menurut aku, mereka tuh berpikir seperti kayak dari dulu juga bini yang aman-aman saja, atau mungkin kayak ribet pakai K3 seperti itu. Nah, lalu setelah budaya kerja, menurut aku juga yang penting ini biaya juga. Setelah itu adalah biaya dianggap beban, karena dari 2 poin di atas yang mana pengetahuan dan juga budaya kerja, tentunya dengan biaya kan kita perlu mengeluarkan uang ya, contohnya untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri atau perbaikan tempat kerja. Nah, mereka tuh mengiranya hal tersebut itu digunakan sebagai biaya atau cost, bukan sebagai investasi atau kelancaran usaha mereka, seperti itu. Bener banget, itu sering terjadi ya, apalagi di UMKM yang sektor menengah ke bawah itu kan kayak ngapain sih, itu kan mahal gitu, buang-buang dan gak bakal kepake juga karena mereka nggak mikir sampai ke buat jangka panjang, bukan investasi gitu. Karena mungkin mereka mikirnya buat produksi dan lain-lain aja udah mahal gitu ya, apalagi ngeluarin buat K3 atau yang lainnya gitu. Jadi penerapan K3 itu sebenarnya kan gak harus mahal ya, asal kita tuh paham sama prinsipnya dan bisa menyesuaikan gitu kan dengan kondisi kerja di lapangan saat ini gitu kan. Jadi kalau menurut kakak sih gimana sih caranya yang efektif gitu biar UMKM ini tuh bisa nerapin K3 tanpa perlu biaya yang besar? Oke, sebenarnya gimana cara UMKM ini menerapkan K3 tanpa perlu biaya besar ya? Sebenarnya sebagai teknik mesin ya, kita nih belajar tentang soal efisiensi dan juga manajemen risiko. Jadi K3 itu nggak harus mahal, tapi K3 adalah soal gimana cara bekerja kayak gitu. Nah, contoh sederhananya adalah di K3 di dunia industri, contohnya industri manufaktur, kita ada prinsip 5S, yaitu seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Nah, ini adalah pengetahuan K3 yang paling dasar. Contohnya misalkan tempat kerja yang rapi, misalnya contohnya alat kembali ke tempatnya, atau mungkin lantai tersebut licin terus kita bersihin jadi tidak licin. Nah, hal tersebut kan sudah mengurangi 50% risiko kecelakaannya seperti tersandung atau mungkin tertimpa seperti itu. Nah, selanjutnya menurut aku ada di ergonomi sederhana. Jadi kita bisa nih mengatur tinggi meja atau kursi agar postur kerjanya itu nyaman. Jadi kita nggak perlu beli kursi mahal, kadang mengganjal meja agar lebih tinggi atau memakai pijakan kaki itu sederhana sudah sangat membantu mencegah untuk sakit punggung. Nah, lalu yang ketiga, ini yang menurut aku bisa murah banget, itu penanda visual. Kita bisa menggunakan lakban, tuh kan lakban kan ada yang warna-warna ya. Nah, kita bisa menggunakan lakban warna-warni untuk menandai area berbahaya. Contohnya misalkan lakban merah kita taruh di dekat kompor atau area panas biar mereka tidak terkena panas. Lalu
misalkan lakban kuning untuk jalur jalan agar tidak menabrak stok barang. Jadi dengan penanda visual kita bisa tahu loh bahwa untuk menghindari hal-hal terjadinya kecelakaan seperti itu. Nah mungkin yang terakhir menurut aku adalah pengecekan mandiri. Biasanya kita cek alat sebelum dipakai. Contohnya kayak cek kabel blender lah, apakah ada yang terkupas atau enggak. Kan kalau terkupas kan bisa kesetrum ya. Nah terus juga kita juga bisa cek selang gas, apakah ada gas tersebut yang bocor atau enggak. Itu kan bisa menyebabkan kebocorannya. Nah hal tersebut adalah kalau di teknik disebutnya dengan preventive maintenance. Jadi preventive maintenance itu adalah gimana sih cara kita mencegah perawatan dalam skala industri, jadi agar tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Gitu. Berarti teori-teori di teknik ini kurang lebih kayak berintegrasi sama K3 ya. Iya betul. Masuk ya. Iya, Nyambung masuk ya, banget. Jadi kayak mau pakai cara apapun sebenarnya bisa. Bisa. Karena di teknik juga kan belajar tentang K3 K3 kan. juga kan, iya. Kalau nggak salah juga belajar PAK kan? Iya, Yang kita belajar. kerja, iya. Dan Jadi kesinambungan banget lah ya. iya, sebenarnya. ini juga balik lagi ke hierarki kontrol yang Iya. substitusi sama eliminasi nggak sih? Itu juga nggak perlu mahal asalkan kita bisa Bisa berinovasi. inovasi. Iya, Bener. bener banget. Nah, bener juga nih. Jadi kan sebenarnya kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa diterapin sama UMKM ya, karena nggak perlu memakan biaya yang besar. Mereka tuh sebenarnya bisa memikirkan kayak ide-ide yang ini tuh bisa loh dialokasikan untuk jadi K3 gitu di perusahaan mereka. Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih soal Shopee lagi nih. Kalau kita kaitkan lagi dengan dunia digital kayak Shopee ini, Kakak pernah nggak sih lihat upaya dari platform e-commerce itu tuh dalam mendukung K3 ke pelaku UMKM gitu, terutama dari sisi kerja dan logistiknya? Oke, sebenarnya secara nggak langsung tuh iya ya, platform seperti Shopee itu dia punya apa ibaratnya andil besar dalam standarisasi gitu loh. Jadi Shopee ini sangat peduli dengan keamanan produk saat pengiriman. Nah, misalnya kita check out Shopee kan nanti ada kotak itu kan, kita bisa centang tuh itu untuk keamanan produk, nambah biaya kan. Nambah Iya. 500 ya. Nah, itu sama aja mereka tuh memberi panduan cara packing yang aman, contohnya pakai kardus, terus juga pakai bubble wrap atau mungkin stiker fragile kayak gitu. Nah, itu adalah sebenarnya adalah bentuk dari K3 kayak gitu. Jadi panduan itu tidak hanya melindungi si produknya, tetapi juga pekerja yang melakukan packing tersebut dan juga kurir tersebut dari risiko mungkin contohnya kayak tertusuk atau mungkin tertimpa atau terkena tumpahan barang jika itu cairan. Nah, sebenarnya Shopee juga mempunyai satu fitur yaitu Shopee University. Jadi Shopee University adalah portal edukasi seller. Jadi mereka ini punya potensi besar untuk menyisihkan materi K3 sederhana seperti itu. Jadi sebenarnya Shopee ini platform yang apa ya, mendukung dalam keamanan dan juga kesejahteraannya sih untuk para UMKM kayak gitu. Keren ya, berarti ya ternyata mereka tuh aware juga sama pekerjaannya. Iya, betul. Gak banyak yang tahu kan soal Shopee University tadi gitu kan. Iya. Shopee University. Iya, betul. Keren, Shopee yang University. baru lah ya. Bener. Nah, kalau misalkan dari tadi kan dari Shopee-nya ya Kak, kalau misalkan dari kesadaran dari pelaku UMKM sendiri, sebenarnya menurut Kakak gimana sih caranya biar mereka lebih peduli sama K3 gitu, terutama di lingkungan kerjanya mereka UMKM ini gitu? Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya gimana cara meningkatkan kesadaran si pelaku UMKM itu, kita harus berbicara bahasa mereka gitu, jangan bicara tentang regulasi, tapi mungkin contohnya aku kasih tau ya, kita bisa bicara tentang omset atau kerugian. Nah, contohnya aku kasih taunya, cara efektifnya kita kaitkan dengan profit. Jelaskan K3 ini sebagai investasi gitu. Misalkan si bapak ini pakai sarung tangan, misalkan harga sarung tangannya 10.000 gitu. Nah, maka kan bapak tersebut kan tangannya tidak luka kan. Nah, misalkan dia nggak pakai tangan, mungkin tangan tersebut bisa luka dan dia bisa nggak produksi mungkin selama 3-7 hari. Nah, dengan dia nggak bisa produksi, maka dia akan rugi kan omsetnya. Mungkin omsetnya sekitar 1-3 juta. Nah, itu membuat kerugian. Terus juga kita perbandingkan dengan kasus-kasus UMKM yang lain, kayak tunjukin nih UMKM yang sejenisnya ini dia produksinya lancar karena tempat kerjanya itu yang rapi, atau mungkin yang bandingkan dengan yang sering macet karena alatnya rusak atau kerjanya sakit kayak gitu. Nah, terus juga selain dua hal tersebut, kita juga bisa menggunakan bahasa digital kayak buat konten edukasi yang singkat dan juga visual. Sekarang kan TikTok sama Instagram kan udah berkembang pesat banget kan. Nah, iya, kita bisa ngebuat konten edukasi yang mudah dipahami. Kayak kalau seminar formal kan kayak membosankan kan. Nah, kita bisa ngebuat konten edukasi di TikTok tutorial biar meningkatkan kesadaran pelaku UMKM ini terhadap K3. Jadi menurut aku ada itu sih, cara efektifnya ada 3 tadi. Oke. Oke, Menarik ya. aku setuju banget sih sama kakak. Emang
pasti tantangan yang terbesar itu kan kayak edukasi ya, balik lagi ke awal Ya, tadi. kesadaran sih. Kesadaran. Kebiasaannya juga sih. Iya. Nah, kayak gini kan sebagai BA Shopee Pay ya, dan sebagai mahasiswa teknik kan kakak ini punya dua dunia yang menarik nih kak, tentang teknologi dan sosial. Iya. Nah, kalau kakak dikasih kesempatan gitu buat kampanye kecil buat mengedukasi gitu pelaku UMKM soal K3, kira-kira konsepnya bakal seperti apa sih kak? Oke, sebagai BA Shopee Pay sekaligus mahasiswa teknik mesin ya, aku mungkin ingin membuat kampanye yang menggabungkan dunia yang aku jalanin. Kan yang pertama teknologi dan keselamatan kerja dan juga dunia sosial ya. Nah, paling aku ingin mengedukasi pelaku UMKM ini agar mereka ini paham terkait pentingnya K3 bukan hanya di pabrik besar, karena yang kita tahu kan UMKM tuh mikir K3 itu hanya di perusahaan besar kan, kayak industri gede gitu. Nah, di situ kita mengedukasi bahwa K3 itu sangat penting di skala kecil seperti dapur produksi, bengkel maupun workshop. Nah, mungkin kalau untuk konsepnya ya, yang pertama mungkin membuat konten edukatif singkat di Shopee Live atau mungkin di media sosial. Kayak kita ngasih tahu nih, berisikan tips K3 yang sederhana seperti cara menggunakan alat pelindung diri, lalu juga penataan ruang kerja yang aman dan juga pemeliharaan alat produksi. Intinya si K3 ini benar-benar sangat dibutuhkan lah untuk skala umum, skala kecil, UMKM skala kecil kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah itu mungkin bisa mengadakan workshop yang bersama dengan komunitas UMKM lokal, yang dimana peserta ini kita bisa belajar langsung gitu loh, praktik aman dalam proses produksi, misalnya penggunaan peralatan listrik atau mesin kecil dengan benar. Karena listrik itu kan sangat berbahaya ya. Nanti kita bisa mengedukasi tuh gimana sih cara menggunakan peralatan listrik dan juga benar. Nah, dengan dua hal tersebut menurut aku si UMKM ini melihat bahwa penerapan K3 ini bukan hal rumit atau mahal, tapi investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas, produktivitas dan juga keberlanjutan bisnis mereka, dan juga agar mereka paham sih bahwa K3 ini sangat penting dimanapun kayak gitu. Menarik banget Menarik ya. banget, sumpah. Konsepnya tuh kayak menggabungkan sisi teknik dan sisi Sosial. sosial gitu, yang memang Ah. sekarang tren banget kan dunia teknologi juga. Nah, nilai sosialnya juga bisa berdampak nih ke benar. pelaku UMKM itu sendiri. Betul. Seru banget nih, terima kasih banyak ya Kak atas inspirasinya, atas banyak insight-nya. Seru banget sih obrolan kita hari ini. Iya, kita Mungkin- jadi dapat insight banyak banget ya teman-teman. Iya. Apalagi kayak ternyata teknik engineering sama K3 itu sangat berkesinambungan. Iya. Nah, jadi kayak teman-teman balik lagi ya ke pembahasan kita yang tadi, sebenarnya itu gampang banget buat kita itu sadar akan pentingnya K3 di seluruh sektor maupun di UMKM dimanapun itu berada. Jadi kayak nggak harus tunggu UMKM itu sektor yang besar, tapi kita terapkan dari hal-hal kecil kayak misalnya tadi kayak ada lakban yang buat menandai. Jadi kita tuh harus aware ya sama keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri. Benar, jadi mungkin kayak pelaku-pelaku UMKM setelah ini bisa lebih lebih aware Aware lagi, lagi. lebih bisa membuat UMKM itu jadi lebih lebih bisa berkembang juga gitu. Iya, Karena kan K3 benar. tuh juga salah satu cara supaya si perusahaan itu kan lebih bisa Berkembang. bertahan Lama. lama kan. Dan tadi APD dan segala macam itu bukannya investasi bodong ya Iya, teman-teman. tapi investasi jangka panjang. Iya, sama itu sangat dibutuhkan. Benar, buat pekerja, buat semua yang di sekitar ya gitu. Karena kan bahaya juga ya kalau misalkan nggak menerapkan K3 di lingkungannya gitu. Iya, Tuh. bener banget. Nah teman-teman, semoga obrolan kali ini tuh bisa jadi pengingat atau reminder buat kita semua ya. Kalau misalnya kerja aman sama dengan kerja yang produktif. Betul. Thank you banget ya buat Kak Iki Iya, thank you sekali banget. lagi udah nyempetin waktu Sama-sama. mau sharing sama kita di podcast. Jangan lupa juga buat stay safe dimanapun kamu kerja, karena keselamatan itu bukan pilihan tapi Kebutuhan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye bye. Bye-bye. Bye bye.